Itu jin-jinnya Nabi Sulaiman. Mereka bekerja terus, madallahum ala mautihi, nggak ada yang menunjukkan kematiannya melainkan dabatul binatang bumi yang melata, binatang bumi, rayap-rayap nih. Di rayap-rayap itu waktu itu makan tongkat Nabi Sulaiman. Dia lagi bertunggu, dalam waktu itu dia sholat gitu, sholatnya duduk. Dalam orang lain dia berdiri. Nah, ketika tongkatnya dimakan rayap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita malam hari ini sebagai hamba-hambanya yang dicintainya, menempuh jalan menuju surganya. Para Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Riwayat Imam Muslim. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan jalan menuju surganya, surga dunia maupun surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, yang memperoleh maqam mahmuda, maqam yang terpuji, yang dinanti-nanti syafaatnya bukan saja oleh umatnya tapi juga oleh umat yang lainnya. Nabi diberikan kepadanya pintu surga, itu kuncinya disampaikan kepadanya. Lalu nabi-nabi yang lain masih ngantri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memanggil Adam sebagai abal bashar, bapak yang pertama, tidak memanggil Ibrahim sebagai Khalilullah, tidak memanggil Musa sebagai Kalimullah atau Isa Ruhullah, tapi yang Nabi panggil ummati, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati. Padahal Nabi yang lain masih ngantri, umat Nabi yang lain ngantri nunggu nabinya dulu. Nabi Muhammad sudah menyebut umatnya dulu.
Maka kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis Bukhari sahih itu yang nyampaikan Nabi langsung. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil balik maqam waghfir lana ya wasi'al karamin. Dialah sang kekasih yang diharap syafaatnya dari segala petaka dan bencana yang menerpa ya Rabbi bil balik maqas waghfir lana ya wasi'al karami. Jadi disitulah Rasulullah ditunggu-tunggu syafaatnya, bukan saja oleh umatnya, oleh umat Nabi yang lainnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan syafaatnya bagian awal. Amin ya rabbal alamin. Nabi nggak egois, nggak masuk surga sendiri, buka pintu surga nungguin jamaah Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan juga nungguin jamaah YouTubiah. Ini kan selain didengar yang di sini didengar oleh jamaah-jamaah YouTubiah, jamaah Facebookiah, dari Facebook, dari YouTube. Mereka mendengarkan juga. Saya ngamatin juga. Bapak-bapak boleh bantu like, share, and comment. Komentarnya itu nambah semangat biar ini manfaat. Baik, malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang jin. Kemarin sampai tengah-tengah, tapi biar nggak ketinggalan yang sudah mendengarkan, ya kita review kembali. Yang belum, sekedar mengingatkan kembali, jin itu diciptakan dari api yang tidak berasap. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Al-Hijr 27. Jin diciptakan sebelum penciptaan manusia dari api yang sangat panas, yang dia tidak berasap. Kemudian jin itu ada yang baik, ada yang buruk, seperti manusia. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada golongan yang baik, ada pula golongan yang tidak demikian, yang tidak baik. Kita, kata jin dalam firman Allah ini, sama-sama menempuh jalan yang berlain-lainan. Kunna tara'iqa qidada. Jalan kita itu banyak, sama ya, jalan manusia juga banyak. Jadi mereka seperti kita juga. Kemudian jin selain ada yang muslim, ada yang kafir, jin ini juga punya taklif seperti manusia. Taklif itu memperoleh beban untuk menjalankan syariat. Sebagaimana manusia harus menjalankan syariat. Ya ma'asyaral jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin.
wahai para jin dan manusia, bukankah telah datang kepadamu seorang rasul, para utusan Allah dari kalian, yang membacakan ayat-ayatku, memperingatkan kalian terhadap pertemuan kita di hari ini? Mereka semua menjawab, qalu syahidna, benar kami bersaksi ala anfusina, atas diri kami sendiri, wa gharrathumul hayatud dunya, tapi mereka banyak yang tertipu oleh kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim, mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, mereka dulu kafir, ingkar. Naudzubillahi min dzalik. Jin dan manusia memperoleh taklif syariat. Tadi ayatnya saya baca sebagian. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kami, kata Allah, akan bertindak terhadap kalian semua, wahai saqalan, dua macam penduduk bumi yang memperoleh beban syariat, saqalan. Maka nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang akan kalian dustakan. Kemudian jin juga mendengarkan bacaan Al-Quran. Di antara jin-jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini kita akan bahas nanti nih. Di dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Ini ada riwayat dari Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dari Alqamah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, qultu li Ibni Mas'ud, aku berkata kepada Ibni Mas'ud, hal sahiban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lailatal jin, apakah ada yang mensahabati Nabi, menemani Nabi di malam ketika beliau ketemu jin? Lailatal jinni minkum ahadun, di Lailatul Jin itu malam di mana Nabi ketemu jin. Qala ma sahibahu min ahadun, maka menjawab ini sahabat Ibnu Mas'ud, tidaklah seorang pun dari kami yang menemaninya. Jadi Nabi Muhammad ketika ketemu jin tidak ada sahabat yang nemenin. Tadi memang ngumpul bareng gitu, tapi pas ketemu itu nggak ada yang nemenin. Walakin, kan tetapi, qad iftaqadnahu data lailatin, suatu malam kami kehilangan, tiba-tiba Nabi nggak ada. Beberapa wilayah atau tempat masjid kalau ada yang tidur sembarangan itu diangkat jin, tahu-tahu pindah. Ini anak-anak kadang-kadang nakal, tidur di tempat imaman, kan nggak pantas itu. Kan bisa di pojok sana, bisa di luar serambi, tidur di imaman, dipindahin sama jin. Mindahinnya nggak tanggung-tanggung, dimasukin ke keranda. Kenapa? Dia sudah kurang ajar dulu tuh. Itu jinnya jin muslim itu, nggak tahu adab kamu. Ini bukan buat tempat tidur nih imaman. Di sini juga ada jin, ada duduk-duduk jin-jin. Bukan yang nyandar ini, yang dia nggak kelihatan, dia nggak ngambil tempat kita gitu. Tapi ada gitu. Jin-jin itu ketika Nabi membaca dia ikut dengerin. Waktu itu huwa bi Makkah, di Mekah, faqultu iktila au uktutira ma fa'ala bi. Maka ketika itu beliau diculik atau beliau dilarikan. Apa yang terjadi? Mafa'alabi. Nabi sendiri kata para sahabat itu diculik, tahu-tahu nggak ada. Ini memang ada. Saya dapat kisah dari Profesor Dr. Said Agil Munawar. Ini sebelum almarhum Profesor Dr. Harun Nasution itu wafat, dia sempat sakit-sakitan. Beliau akhirnya itu termasuk yang rujuk ke jalan yang lurus, yang benar. Beliau kan terkenal pemikiran Islam rasional dalam bukunya itu. Jadi yang nggak rasional nggak diterima gitu. Tapi kurang percaya dengan yang kayak gitu. Pas sakit itu kadang-kadang dia tidur, tahu-tahu dipindahin ke tempat yang lain gitu. Dan di bawah di mana? Ya itu jin katanya.
Tapi itu dia percaya memang jin itu ada, dan jin itu benar-benar kadang-kadang ya berperilaku dengan manusia. Waktu pertobatannya beliau kisahkan itu, beliau kalau Jumatan itu jam 10 sudah berangkat, sudah rapi sebelum beliau wafat. Profesor Dr. Harun Nasution itu termasuk yang konsultasi sama Profesor Dr. Said Agil Munawar. Dia bilang itu perbuatan jin, bapak dipindahin kemana, dia lagi sakit tuh, lagi sakit, kembali lagi. Jadi kami kehilangan Nabi, Nabi dilarinkan. Apa yang terjadi? Fabitna bi syarri lailatin, malam itu kami takut, itu malam yang buruk bagi kami, kehilangan Nabi, ibaratnya pasukan kehilangan komandan. Kalau pertemuan misalnya ada bermalam mabit bersama Pak RW di puncak, RW-nya hilang, itu kan ngeri itu. Kalau yang hilang cuman warga mah biasanya ini RW-nya yang hilang atau RT-nya. Ada Pak RW RT datang nggak ini? Ada. Wah, itu dia hilang, ini Nabi hilang. Wabid Nabi syarilatin bata biha qaumun hatta idza asbahna, sampai di pagi hari, aw kana fi wajhi subih, atau di waktu subuh, fa idza nahnu bihi yaji'u min Hira. Jadi tiba waktu itu datang dari arah Hira, gua Hira. Qala fadzakaru lahu alladzi kanu fihi. Lalu Ibnu Mas'ud menyambungkan kata-katanya, faqala atani da'iyal jannah wa ataituhum. Orang-orang memberitahukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di malam hari itu saya didatangi oleh penganjur-penganjur. Wa qara'tu alaihim, ini penganjur-penganjur dari bangsa jin. Jadi atani da'iyal jin, didatangi da'i al jannah, ini adalah jin-jin, jamak dari jin-jin maksudnya. Da'i jin. Jadi jin itu ada ustadznya juga. Malam itu aku didatengin sama ustadz jin. Tapi rasulnya Nabi Muhammad juga. Jadi jin nggak punya nabi sendiri, nabinya ya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai jin ini datang kepada Nabi, lalu faqara'tu alaihim, kata Nabi, aku bacakan Al-Quran. Fantalaqa, lalu mereka pergi. Fa'arana atharahum wa athara niranihim, lalu Nabi tunjukkan itu bekas-bekas jin tadi sama bekas-bekas apinya, niranihim. Di jin-jin itu rupanya ada bekas-bekasnya. Ini yang tahu Nabi dan para sahabat yang dikasih tahu, nggak semuanya tahu juga gitu. Ditunjukkan kepada kami bekas-bekas mereka dan api yang mereka bawa. Wasa'aluhu zat, lalu jin-jin itu sebelum pergi minta bekal, tambahin dan kasih bekal buat kami, kata jin. Fasa'aluhu zat faqala lakum kulu admin dzikirasmullah alaihi, kata Nabi, bagi kalian jin-jin, makanan kalian setiap tulang-tulang yang waktu hewannya disembelih disebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar. Jadi jin-jin muslim itu makan bekas tulang-tulang kita. Itu bagi kita kayaknya dikit, tapi dipegang jin, fi aidikum au faruma yakunu lahman, itu dagingnya banyak bagi jin. Tulang-tulang tuh
tulang ayam, tulang kambing, tulang sapi yang kita makan itu kalau kita makan kan nggak sama tulangnya, itu cuman dagingnya. Tulangnya itu bagian jin. Jin-jin muslim makannya dari tulang-tulang yang disebut nama Bismillahi Allahu Akbar. Maka kalau makan ayam jangan sama tulang-tulangnya, kasihan jin. Itu bagian jin. Ini kadang-kadang makan ayam tulang lunak, tulangnya krius-krius, akhirnya banyak kemasukan jin. Kenapa? Jinnya marah, ini bagian saya ini. Itu bagiannya jin, tulang-tulang, jangan dimakan. Lalu itu kalau itu bagian jin-jin muslim. Kalau jin kafir nggak peduli, mau tulang pakai bismillah nggak bismillah. Ini jin muslim yang nunggu-nunggu itu makanan kita, sisa makanan kita yang tulang-tulangnya tadi. Tulang menurut kita, tapi setelah dipegang jin itu jadi daging, yakunu lahman, dia jadi daging yang banyak gitu. Ya kita kan, jangankan makhluk yang ini beda dimensi, kita sama kucing ini yang sama-sama dimensi dohir ini. Kalau makan tulang itu kucing kenapa nggak ketulangan ya? Giginya kan gedean gigi kita, tapi kenapa kuat kucing ya? Makan tulang ikan, makan kepala, makan itu kuat itu dia. Padahal kita nggak kuat giginya. Mulai di atas 60-70 dan yang keropos. Kucing kuat tuh. Wa kullu ba'ratin aw rasatin 'alafun ladaibikum. Dan kotoran-kotoran, tai dan lain sebagainya itu makanan binatangmu. Kotoran kita itu makanan binatang jin. Dia banyak di air-air, di kamar mandi, di tempat-tempatnya setan. Maka ketika mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki, dari setan perempuan. Di antara jin-jin itu dari golongan-golongan setan juga. Jin-jin yang jelek. Sama manusia yang jelek juga golongan setan. Minal jinna diwana. Jadi ada setan manusia, ada setan jin. Setan yang nggak kelihatan sama setan yang kepalanya hitam. Ini kadang-kadang lebih susah itu. Kalau setan yang nggak kelihatan bacanya ayat kursi kabur. Ini kalau setan yang kelihatan malah minta kursi. Kadang-kadang rebutan kursi itu. Ya salam. Nah, kemudian jin-jin itu nggak tahu yang goib. Jadi goib itu bertingkat-tingkat. Anda yang punya alasan jin itu nggak tahu yang goib, berarti dia nggak goib. Kalimat itu salah. Dia bilang jin itu sebenarnya nggak goib. Jin itu ya kita-kita ini. Jadi keturunan Nabi Adam itu yang khusus para habaib. Tapi yang kita-kita ini keturunan jin kata dia. Tapi saya nggak sepakat dengan pendapat itu. Saya nggak mau dibilang keturunan jin. Saya tetap keturunan Adam, ya Bani Adam. Karena pendapat itu nggak benar, saya bilang itu nggak benar, jangan diikuti. Dia bilang bahwa jin nggak tahu yang goib, maka jin itu nggak goib. Bukan begitu. Goib sendiri bertingkat-tingkat. Goibnya malaikat, goibnya jin, goibnya Allah beda. Goibnya malaikat lebih goib daripada jin. Roh lebih goib daripada jin. Kita punya roh nih, kita nggak tahu tentang roh. Jin juga nggak tahu roh, dia lebih goib daripada jin. Ilmu gaib, pengetahuan mengenai hal-hal yang gaib itu dikhususkan Allah untuknya sendiri. Rasulullah diberitahu oleh Allah. Kalau nggak diberitahu, nggak tahu juga. Rasulullah tahu yang diberitahu oleh Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang gaib yang itu manusia tahu kecuali yang Allah kasih tahu. Maka sebenarnya nggak bener jin dimasukin botol, itu tipu-tipu itu. Kayak Gus, siapa itu?
Gus ya Gus tipu lah gitu. Saya nggak nyebut namanya. Ini soalnya direkam ntar viral ntar. Al Hikmah ke bawah-bawah nanti saya sebut, dibawa ke polisi. Sekarang kan dikit-dikit polisi gitu. Ya, Gus titik-titik gitulah gitu. Yang lagi viral itu. Mengenai hal-hal yang gaib ini Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha tahu yang gaib, maka tidak diperlihatkan rahasia kegaiban itu kepada seseorang pun, illa kecuali, maka mesti koma, jangan berhenti, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi dari para rasul, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sesungguhnya dia Allah mengadakan pengawal-pengawal malaikat di hadapannya, di belakangnya. Di Rasul-Rasul itu diberitahu itu tentang yang gaib-gaib, termasuk yang jin-jin, dengan dikawal oleh malaikat. Bintang-bintang ketika menerima wahyu, jin-jin itu pengen ngambil berita-berita langit sebenarnya, tapi ada malaikat yang menghalang-halangi. Ada bintang-bintang yang digunakan untuk melempar syaitan-syaitan yang terkutuk, jin-jin yang mencari berita untuk dikabarkan pada teman-temannya di muka bumi, para kahin, dukun-dukun, tukang ramal. Ketika Allah SWT menceritakan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, ini jin-jin itu rupanya dia tersiksa. Jin-jin itu tersiksa karena dipekerjakan Nabi Sulaiman, tapi dia nggak tahu kalau Sulaiman itu sudah meninggal, sehingga dia tetap kerja terus. Nah, disebutkan di sini dalam surah Saba ayat 14. Walamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Setelah Sulaiman kami wafatkan. Nabi Sulaiman itu tentaranya binatang-binatang, manusia, jin-jin, sampai jin ifrit itu yang kalau mindahin barang secepat seperti kilat itu, dimana orang berdiri duduk udah pindah itu barang. Jadi jin-jin yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Dan dia ikut bekerja bangun yang namanya patung-patung, kolam-kolam besar, yang namanya bangunan-bangunan tinggi, menyelam di lautan. Itu jin-jinnya Nabi Sulaiman. Mereka bekerja terus, madallahum ala mautihi, nggak ada yang menunjukkan kematiannya melainkan dabatul ar, binatang bumi yang melata, binatang bumi, rayap-rayap nih. Di rayap-rayap itu waktu itu makan tongkat Nabi Sulaiman. Dia lagi bertunggu, dalam waktu itu dia sholat gitu, sholatnya duduk, dalam orang lain dia berdiri. Nah, ketika tongkatnya dimakan rayap, itu Nabi Sulaiman jatuh, tongkatnya ini sudah rapuh lalu jatuh. Berarti Sulaiman udah meninggal nih. Berarti kan itu waktunya lama itu, dari duduknya sampai dimakan rayap sampai jatuh itu butuh waktu lama atau sebentar? Lama ini. Wah, ini sampai jin-jin itu kesel dan nyesel, kesel dan nyesel. Oh, ternyata Sulaiman udah meninggal nih. Untung ada rayap yang ngasih tahu kita. Maka dalam kisah-kisah Al-Quran itu disebutkan bahwa dimanapun rayap ada, jin-jin akan ngambilin air sebagai terima kasihnya kepada nenek moyangnya dulu.
Maka rayap itu di kayu-kayu atas, di mana itu ada itu, ketemu itu, dia makan. Itu jin-jin yang ngambilin airnya. Dalam riwayat itu disebutkan, tidaklah menunjukkan kematiannya melainkan binatang bumi yang makan tongkatnya berangsur-angsur. Rayap itu makan dikit. Setelah roboh, maka tabayyanatil jinnu, jelaslah bagi jin. Jadi jin itu jelas allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil adabi muhin. Kalau seandainya mereka jin-jin itu tahu yang gaib, tentu tidak akan tinggal tetap dalam siksaan dan kehinaan. Kalau seandainya jin itu tahu roh, pas keluar dia ngelihat yang gaib tadi, niscaya dia nggak kerja terus. Buktinya dia nggak tahu roh Nabi Sulaiman sudah keluar. Ini menunjukkan jin juga nggak tahu, alam roh itu nggak tahu jin. Maka Nabi ditanya tentang roh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri Rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Kita aja ini nggak ngerti tentang roh kita. Roh itu adanya di mana? Halo? Di kepala, di kaki, atau di mana? Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau prosesi pencabutannya kita tahu. Dari kaki biasanya, kaki naik ke pusar, ke tenggorokan, belum naik. Biasanya mata kalau ini ngikutin ke atas, ngelihat rohnya keluar. Biasanya kakinya udah dingin, dicek kan coba, dingin ya, kalau dingin udah deket itu. Udah dingin kakinya, udah mulai dingin itu kan gitu. Jadi itu, kalau ini mah dingin karena AC gitu. Jadi kita aja nggak tahu ini roh kita di mana. Makanya pembahasan tentang roh itu nggak boleh dalam-dalam. Nabi di sini kasih tahu ya cukup gitu aja. Itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Orang yang pelajari roh didalemin, dikasih percobaan, itu sampai percobaannya di kaca, dimasukin kaca, kacanya pecah, akhirnya dia meninggal. Benerlah dia pergi ke alam roh akhirnya, ke alam arwah. Jin ditundukkan oleh Sulaiman, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah menundukkan jin-jin itu kepada Nabi Sulaiman. Sedangkan untuk selain Nabi Sulaiman, sebenarnya Nabi Muhammad itu pernah dikasih tahu juga, ditunjukin juga. Tapi dia ingat doa Nabi Sulaiman, nanti kan kita bacakan itu. Sehingga beliau pun akhirnya nggak jadi. Dia ini sudah doa Nabi Sulaiman, ini khusus buat Sulaiman aja. Di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Sad nih, ayat 36, 39 disebutkan, fasakharna lahur rih, kami tundukkan untuk Sulaiman itu angin yang bertiup, tajri bi amri ruhan haitsu asab. Jadi diperintahkan ke timur, ke barat, pokoknya di mana Nabi Sulaiman kehendaki angin bertiup, disitulah angin bertiup. Wasyayatin kullabanna'i wa ghawwas, dan ditundukkan pula setan-setan, maksudnya setan-setan dari kalangan jin gitu. Bukan kalangan manusia, kalau mereka kan jelas ini yang kalangan jin gitu. Yang itu masing-masing membuat bangunan-bangunan, wa ghawwas, menyelam di lautan, wa akharina muqarranina fil asfad, sebagian yang lain diikat terbelenggu. Ini yang setan-setan jin yang nakal-nakal dibelenggu sama Nabi Sulaiman. Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Inilah karunia kami, sebab itu bolehlah engkau berikan atau engkau tahan kesemuanya tanpa perhitungan sama sekali. Jadi disinilah Nabi Sulaiman dikasih kelebihan, kerajaannya meliputi jin-jin, binatang-binatang, ngobrol sama binatang biasa. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbih
wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Di antara jin-jin ada yang bekerja di hadapan Sulaiman dengan izin Tuhannya. Barang siapa yang menyimpang, nakal, diperintahkan nyelam nggak mau nyelam, suruh bangun nggak mau bangun, maka kepadanya kami rasakan siksa sa'ir, neraka sa'ir. Jadi itu Nabi Sulaiman hebat, dikasih kesanggupan untuk menggerakkan jin-jin. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasila wa jifanin kal jawab wa kudurir wasyiyat. Jin-jin itu membuat untuknya apa-apa yang dikehendaki. Gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring, kolam-kolam, periuk-periuk yang besar, kolam-kolam yang besar, yang indah-indah, dihiasi dengan mutiara-mutiara. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah minta dalam sebuah majelis ini, dalam majelis ketika ini dalam keperluan dakwah. Nah, Sulaiman memperoleh kedudukan itu dua untuk buat dakwah, kekuasaannya buat dakwah. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian pasukanku jin dan manusia yang bisa mendatangkan arsy Balqis, singgasana Balqis, cepat ke sini. Yang paling cepat siapa? Qala ifrit minal jin. Maka jin ifrit bilang, ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Kudatangkan itu yang namanya singgasana, yang namanya ya tempat kedudukan Raja Balqis sebelum engkau berdiri. Inni alaihi laqawiyyun amin. Aku sangat kuat, kata jin ifrit. Tapi ada di sampingnya lagi ahli ilmu dari kalangan manusia. Rupanya manusia ini lebih hebat daripada jin ifrit. Kalau dia sebelum engkau berdiri duduk, udah kudatangkan. Kata ahli ilmu, ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Kudatangkan itu singgasana sebelum engkau kedip. Kalau Anda kedip balik sudah ada. Cepat mana? Berdiri, duduk sama kedip. Cepat mana? Kedip. Ahli ilmunya lebih cepat. Nah, yang dapat warisan ilmu ini bisa cepat datang kemana-kemana, datangin barang gitu. Dulu saya nggak percaya orang Bogor Jakarta kalau 5 menit, tetapi setelah baca ayat begini percaya kalau dia dapat warisan ilmunya tadi bisa jadi gitu. Cuman sekedip aja nyampe gitu. Dan orang-orang yang dapat karomah bisa jadi biidznillah dengan izin Allah. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayangi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.